Masuklah kita acara yang kita nanti-nanti. Ustadz Rahmat Baihuni dari Bandung. Kajiannya nanti yang temanya dalam menyingkapi detik-detik akhir zaman. Akhir zaman. Nah, jadi untuk ini kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami sediakan. Salawat dan salam sempat tercurah dan selalu meliputi uswah dan qudwah kita. Ya memang beliau yang berhak untuk mendapatkan salawat dan salam. Uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kehadirannya membuat kita bangga menjadi umatnya. Kenapa kita patut berbangga menjadi umatnya? Banyak keutamaan Allah berikan kepada kita karena kita menjadi umatnya. Yang pertama, amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Apapun amal ibadah kita, kebaikan adalah maksud kita. Termasuk membaca Quran. Da'ifa al-zu'an di ummati ila ashrati dhifin, kata Rasulullah. Dilipat gandakan pahala amal ibadah umatku 10 kali lipat. Baca Quran, 1 huruf, 1 kebaikan. Dikali 10. Ya, wala aku alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Berarti alif lam mim 3 huruf kali 10 30 kebaikan. Jadi kalaupun alif lam mim yang kita baca 30 kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu biasanya. Apa? 30 kebaikan. Ya tapi terlalu lah, cuma alif aja ya. Kebaikannya apakah hanya sebatas konsep? Tidak. Jangan lupa ketika seseorang membaca Quran terjadi metabolisme tubuh, terjadi sistem kekebalan, terbentuk sistem imunitas bagi mereka yang membaca ataupun mendengarkan ketika Quran dibacakan. Ini kenapa kita harus mendengarkan ketika Quran dibacakan. Itulah di sisi rahmat Allah ketika kita mendengarkan bacaan Quran. Yang kedua, kebanggaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah bahwa ternyata jatah surga kita paling banyak dibandingkan dengan umat Nabi yang lain. Dari Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah? Wahai Rasulullah, berapa sih jumlah penghuni surga tadi? Rasulullah SAW menyebutkan, sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf ya hapunten ketinggalan jamaah kikiran awatos tapi tadi hapunten. Beliau bisa bahasa Sunda, jadi saya bicara bahasa Sunda. Saya minta izin untuk berdiri Bapak Ibu. Bu, kelihatan Bu? Kelihatan nggak Bu? Suara saya jelas tidak Bu? Angkat tangannya kalau suara saya jelas. Alhamdulillah. Aduh, jadi malu seribu dadah sama saya. Ustadz juga manusia kan. Sampai mana tadi? Yang membuat kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah karena jatah surga kita paling banyak. Sebentar, saya tanya dulu nih, Bapak Ibu mau masuk surga kan? Hafal nama-nama surga? Mau masuk surga nggak hafal nama-nama surga? Dijamin di badan mahsyar salah alamat. Ayo, makanya di badan mahsyar tidak ada Google Map, tidak ada Waze. Ayo, hafalin. Yang pertama surga. Wah, di seluruh dunia pasti jawab Firdaus.
Di bawah Firdaus. Tuh kan, gampang. Ini apa surga, apa neraka? Neraka nggak usah dihafalin, kita nggak berminat menjadi penghuni neraka. Yang pertama Firdaus, di bawah Firdaus. Allahu Akbar. Wah, ini salah alamat pasti di padang mahsyar. Firdaus, di bawah Firdaus Aden, di bawah Aden Naim, di bawah Naim Ma'wa, di bawah Ma'wa Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, paling bawah Baitul Maqmur. Catat, jangan lupa. Ya, ingat-ingat yang pertama di bawah Firdaus, di bawah Aden, di bawah Naim, di bawah Ma'wa Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, di bawah Darul Maqamah Baitul Maqmur. Hafalkan ya. Nah, kebanggaan bagi kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, berapa banyak penghuni surga itu jumlahnya? Inna fil jannati 'ashruna wa mi'ata saffin. Sesungguhnya di surga itu ada 120 shaf penghuninya. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan berapa orang, tapi Rasulullah menyebutkan ada 120 shaf. Rasio perbandingan mereka yang masuk surga dan masuk neraka. Ketika di neraka ada 1000 orang, surga baru 1 orang. Ketika di neraka ada 1 juta, berarti di surga ada 1000 orang. Ketika di neraka ada, udah, segitu aja dulu. Jadi 1 banding 1000. Andaikan penduduk Indonesia 265 juta, peluang yang masuk surga 260.000. Kisaran berapa juta? Kabupaten Asahan berapa ribu? Ada 1 juta? Tidak ada. Berapa ratus ribu? 700.000. Berarti cuma 700 orang peluang yang masuk surga. Ini yang hadir di sini berapa ribu? Ada 2.000 lebih. Ada 10.000. Gak ada. 5.000 ada. Berarti cuma 5 orang yang masuk surga. Peluang. Namun kebanggaan bagi kita Nabi Muhammad SAW, dari 120 shaf penghuni surga, Rasulullah SAW menyebutkan walakum minha, jatah kalian dari surga tadi adalah samanuna shafin, 80 shaf penghuni surga kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi 2/3 surga sudah di-booking sama Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Terlalu kalau kita gak masuk surga. Udah di-bookingin kok gak dimasukin. Jangan lupa ya. Caranya gimana? Hafalkan nama-nama surga tadi. Jangan lupa. Yang lupa surga tersesat di padang mahsyar. Auzubillah. Hafal ya? Neraka gak usah dihafalin. Kita tidak berminat memasukinya kan? Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Kita tidak akan disiksa di akhirat kata Rasulullah. Lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Tapi siksaan bagi umatku Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Yang pertama, bil fitani, dengan huru-hara, fitnah, panasnya geopolitik yang kita alami hari ini seluruh dunia. Itu kalau kita istiqomah, tidak menggoyangkan iman Islam kita, maka itu akan menjadi gugur dosa-dosa kita. Betapa tidak hari ini musuh-musuh Islam mereka bersatu dengan propaganda media memegang bara api. Sayati ala nasi zamanun, akan datang kepada umatku di akhir zaman, di akhir zaman. Al-mutamassiku yawma idin biddinih kal qabidi alal jawbi. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, memegang teguh Quran dan Sunnah, ibarat memegang bara api. Gimana rasanya memegang bara api? Ada kayu bakar menyala, kita pegang. Apa yang kita rasakan? Panas, terbakar. Mengamalkan Islam kita dicurigai, kita diwaspadai, diintelin.
ceramah akhir zaman, awas tuh, teroris. Makanya saya sudah tobat jadi ustaz akhir zaman. Enggak, saya tidak akan lagi menjadi ustaz akhir zaman. Salah ngomong saya ditangkap. Maka saya sudah berbulan tekad, saya bilang pada teman-teman, terutama istri saya, aku bukan lagi ustaz akhir zaman, tapi aku sudah menjadi ustaz akhir bulan. Mungkin kalau jadi ustaz akhir bulan saya nggak akan ditangkap. Jadi berat mengamalkan Islam di akhir zaman, seperti memegang bara api, kata Rasulullah. Celana cingkrang radikal, hijab lebar radikal, pakai cadar radikal. Terjadi tidak? Kita berantas, bukan di kita. Baik, maka mereka yang istiqomah apapun resikonya, jika istiqomah memegang Quran dan Sunnah, sakitnya mereka ketika mengamalkan Quran dan Sunnah, begitulah cara Allah menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, cara Allah menghapuskan dosa kita adalah dengan bencana alam. Wabizalazil, disebutkan gempa bumi, maksudnya bencana alam. Sakit memang saudara-saudara kita yang meninggal karena bencana alam. Kok tahu? Memang mengalami. Tapi sakitnya mereka adalah sakit yang terakhir. Setelah itu jika mereka mati dalam keadaan bertauhid, mereka menikmati kebaikan demi kebaikan. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wabil qatli, dengan pembantaian. Kita lihat bagaimana umat Islam hari ini dibantai. Tunjukkan negara Islam mana yang belum dibantai. Palestina dibantai tidak? Suriah, Afghanistan, Irak, Uighur, Rohingya, Mesir, Yaman, Libya, Indonesia. Belum mau? Jangan bang. Dan tiga hal tadi adalah cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Pertanyaannya, dengan cara apa Allah menghabiskan dosa-dosa kita sekarang yang masih hidup? Kita serahkan kepada Allah. Yang kita inginkan, kita hidup dengan mulia dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Bupati Asahan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Dua beserta jajaran dari Istana Bupati. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak aparatur negara dari aparatur daerah Kabupaten Asahan. Yang saya hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Badan Pembangunan Masjid Haji Ahmad Bakri yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, panitia pengacara yang pengabdian Barnami, yang saya hormati dan saya muliakan karena para ustadzah yang sama-sama hadir, dan yang saya hormati MC kita pada kesempatan kali ini, Bapak MC akhir zaman, Pak. Ustadznya akhir bulan, MC-nya akhir zaman. Baik, juga yang saya hormati beberapa komunitas yang menjadi Lasnah Tanfiz pada kesempatan kali ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, mohon maaf. Ya, terutama ada umat Muslim Brothers ya, alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dimati Allah, asyabab wal fatayat. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, alhamdulillah. Betulkah kita berada di akhir zaman? Betul. Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Bu'istu ana wa sa'ah kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu menunjukkan kepada kita jarak diutusnya beliau dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Hari ini saya melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Mungkin kita berbeda pendapat, tapi ini pendapat saya. Kita bukan lagi di pintu gerbang, kita bukan lagi dekat dengan kiamat, tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Kenapa saya meyakini kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Rasulullah SAW sendiri yang menjelaskan kepada kita. Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, atau di dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, karya tokoh yang sama Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Atau juga di dalam kitab Nihayatul Alam, karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, dijelaskan ada dua hadis setidaknya. Saya bacakan satu saja. Rasulullah SAW menyatakan
Baina yaday sa'a di pintu gerbang kiamat sinina khadi'atan akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum? Sudah terasa? Di mana? Di sana, di negeri entah berantah, di negeri Allah bila bukan di Indonesia. Tidak boleh bilang Indonesia. Itu negeri kita. Indikatornya ada 3 kata Rasulullah. Ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat, di mana tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslim. Yang pertama, yukadzabu biha shadiq, orang berkata jujur, orang berkata benar dibohongi, dikriminalisasi. Maka ketika yang berkata jujur didustakan, berkata benar dibohongi, bahkan dikriminalisasi, maka para pembohong dibenarkan. Wa yusaddaqu fi hadzal kadhib. Yang kedua, para pembohong dibenarkan. Ketika para pembohong, para pendusta dibenarkan, ini sistem, maka yang ketiga pun terjadi. Wa yu'tamanu fi hal khair. Para pengkhianat satu kaum, mereka diangkat menjadi pemimpin kaum tadi. Bapak Ibu sekalian, dari 3 indikator itu mana yang belum terjadi? Yang pertama sudah terjadi belum? Yang kedua sudah terjadi? Yang ketiga? Yakin? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang ketiga, ini yang membuat saya berat. Yang berikutnya yang membuat saya berat. Gimana dibacakan jangan? Nggak akan tersinggung. Janji ya? Kalau tersinggung saya pulang. Ala inna min asyrati sa'ah. Ingatlah, kata Rasulullah SAW, tanda dari kiamat akan terjadi, antul fa'al asrar wa tudul akhyar. Orang-orang buruk muncul ke permukaan memimpin dunia. Wa tudul akhyar, dan orang-orang terbaik disingkirkan. Baik, saya tanya jujur ya, udah terjadi belum? Di Mesir di sana ya. Mesir, cari aman saya. Yang kedua, ala inna min asrati sa'ah. Ingatlah dari kiamat akan terjadi, tanda kiamat akan terjadi. Antuhzadal qaul antujhalal qaul watuzadal amal. Kata-kata buruk, kata-kata busuk muncul di permukaan. Kata-kata busuk muncul di permukaan. Contohnya apa? Presiden Soekarno lebih hebat daripada Rasulullah. Oh, kenapa? Yang kedua, yang ketiga, ala inna min asrati sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Dari detik-detik kiamat akan terjadi. Antuzlal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Dibacanya masnah dan susah ditemukan orang yang siap merubahnya, yang bisa merubahnya. Famal masnah ya Rasulullah? Apakah masnah itu ya Rasulullah? Ma kutiba siwa kitabillah. Siwa kitab Allah. Segala sesuatu yang dicatat kalau dibaca selain dari kitab Allah. Jujur, yang paling banyak kita baca, kita genggam gadget apa mushaf Quran? Bu, masih ada bu? Udah nggak ada ya bu? Bu, masih ada bu? Bu, jujur bu ya, mana yang paling banyak dipegang? Gadget apa mushaf Quran? Gadget ya, bukan? Inilah masalah. Ma kutiba siwa kitab Allah. Apa yang ditulis selain dari kitab Allah, lalu dia paling banyak digunakan dan dibaca oleh manusia. Susah untuk menghindarinya kan? Karena separuh nyawa umat asli zaman ini ada di gadget. Pengen makan, pesen GoFood. Pengen pergi, Grab. Catatan keuangan kita ada di sini. Bahkan identitas kita pun ada di sini. Ke foto profil ada. Di sini
ini jadi sebagian dari ruh kita. Ingat, menjelang hari kiamat Allah akan cabut teknologi dari muka bumi. Sum'antum ila ma bada'tum, sum'antum ila ma bada'tum, sum'antum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Ketika teknologi hilang dari muka bumi, tidak ada listrik, tidak ada mobil, tidak ada pesawat terbang, kita kembali ke zaman unta, maka separuh nyawa umat akhir zaman hilang karena mereka tergantung dengan teknologi. Di saat itu Dajjal muncul menggantikan teknologi dengan sihirnya, maka banyaklah orang menjadi pengikut Dajjal karena bergantung hidup kepada sihir Dajjal. Pinternya Dajjal yang muncul ketika teknologi hilang, sehingga dengan mudah manusia menjadi hambanya Dajjal. Dan yang paling banyak saat itu adalah perempuan. Siapa yang paling banyak saat itu? Perempuan. Jangan keras-keras, nanti kedengeran. Perempuan. Kenapa ya Ustaz perempuan paling banyak? Karena laki-lakinya sudah banyak yang mati syahid, Bu. Sudah banyak yang mati syahid. Dan alhamdulillah kita masuk surga ketika kita mati syahid. Betul? Terus ibu-ibu gak mati syahid dong? Ada. Ibu mau masuk surga tanpa hisab, Bu? Yang jawab sedikit juga ternyata. Bu, mau masuk surga tanpa hisab? Mau saya kasih tahu rumusnya, Bu? Satu rumus orang masuk surga tanpa hisab bagi ibu-ibu adalah bersabar. Rasulullah SAW mengatakan inna sabra yuwaffa ajrahum inna sabirina yuwaffa ujurahum biduni hisabin yadkhuluna jannah biduni hisabin. Orang-orang sabar itu masuk surga tanpa hisab. Jadi ibu-ibu kalau mau masuk surga rumusnya sabar. Siap bersabar, Bu? Siap bersabar? Pak dengar Pak, ibunya siap sabar Pak. Bu siap sabar Bu? Kalau suaminya nikah lagi siap bersabar? Alhamdulillah Pak. Nikah lagi Pak? MC-nya tuh berminat. Ustaz. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi itu tadi yang saya sampaikan merupakan isyarat kalau memang kita berada di pintu gerbang kiamat. Ini pengalaman saja, saya bicara pengalaman. Ketika saya berkunjung ke Mekah terakhir kali 2018, 2019 saya ada halangan sehingga tidak bisa berangkat. Biasa kami berangkat plus Palestina, Jordan, membagikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertindas di sana bersama teman-teman NGO, ada GF, ada Wan Ummah tentunya, ada juga Syam Organizer, ada yang lain, bahkan ada Explore. Bapak Ibu, ini satu kejadian menarik. Ada saksikan ini Bapak Ibu. والله يا جماعة أقسم بالله فيه 95 كيلو من مخرج الشيء لا ولا ردت أخ يعني المنطقة التمر من إلى عمل ضغط بعد الجو ومع الشمس والله يهديك. Sepanjang perjalanan saya ngobrol dengan supir, begitu mendarat di Jeddah. Istighfar saya memuji Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Rasulullah SAW menyebutkan ada min asratisah la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaruda ardul arabi bulujan lanhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga apa? Tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput. Lihat, ada padang rumputnya tidak? Ada. Ini tandanya. أقسم بالله عليك تعرف 95 كيلو إلى حد ما أقسم بالله العظيم كان وصلت التراب لكن في بس الجوار لو شيء وصل والله يا شباب الآن 195
dalam perjalanan sampai ke Madinah. Dan yang kedua kata Rasulullah adalah munculnya banyak sungai-sungai. Ini pun saya sudah menyaksikannya ketika sampai di sana. Sungai-sungai. Arab adalah suatu negara yang dikenal sebagian besar oleh padang pasir yang gersang dan tanahnya yang tandus. Arab dulu dikenal dengan negara yang sulit dengan air bersih, hingga Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizat dengan memancarkan air di jari jemarinya. Lalu, apa yang terjadi dengan tanah Arab sekarang? Bukannya hutan di bawah padang pasir atau di bawah padang tandus. Dan dari tahun ke tahun tanah Arab memperlihatkan warna hijaunya. Ini membuktikan apa yang disabdakan Rasulullah. Yang kedua, munculnya sungai-sungai di tanah Arab. Dan ini salah satu contoh sungai dari sekian banyak sungai yang ada di tanah Arab hari ini. Terutama di Tabuk, sungai-sungainya banyak muncul seperti di Indonesia. Dan begini ketika memasuki perbatasan Madinah, di gunung-gunung berbatu bermunculan air-air terjun sehingga sungai pun terbentuk. Ini isyarat memang kita berada di pintu gerbang kiamat. Semua ini membuktikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Lalu kenapa ada yang mengatakan kalau ini cocok logi? Ya, itulah ciri kebenaran Quran, cocok dengan apa yang terjadi. Tapi ada pelecehan. Kalau semua ini bukan bukti kebenaran Quran, tapi pelecehan dengan istilah cocok. Pernah mendengar itu? Seolah-olah mereka tidak meyakini kebenaran Quran dan hadis. Padahal sifat Quran dan hadis kebenarannya membuktikan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Baik, Bapak Ibu maka Allah, waktu kita tidak banyak ya. Ada hal lain yang saya ingin peringatkan, bahwa di dunia ini ada sebuah pergerakan, di mana pergerakan ini menuju kepada satu titik yang Allah takdirkan akan bertemu pada saatnya nanti. Pergerakan ini merupakan class of human civilization. Pergerakan yang saya maksudkan adalah pergerakan beberapa bagian dari peradaban manusia yang akan sampai pada pertarungan akhir zaman. Bapak Ibu, di dunia ini hanya ada dua jalan. Kalau bukan Siratal Mustaqim, Sabilit ya, kalau bukan Siratal Mustaqim pasti Sabilit Taubat. Berangkat dari apa yang dikemukakan di dalam beberapa kitab tafsir dan kitab sirah. Bapak Ibu rahmati Allah, pada saat Allah mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, pada saat itu ada yang protes kepada Allah Azza wa Jalla. Yang protes yang saya maksudkan adalah sosok yang bernama Azazil. Sosok Azazil ini adalah sosok yang dia protes kepada Allah ketika Allah menetapkan Nabi Adam sebagai khalifah. Maka singkat cerita, ketika Allah berfirman, Allah ingin menguji saat itu keikhlasan dia sebagai hambanya. Bapak Ibu, saya sampaikan Azazil itu adalah satu jin dari suku Al-Haris. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia adalah bangsa jin yang menyalahi perintah Tuhan. Namun dia tercatat satu jin yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Sepanjang hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah. La ya'sullaha ba'da hayatihi. Dia tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, walau tarfata'in, walaupun hanya sepicik mata pun dia tidak pernah berbuat dosa. Kalau kita bisa sehari tanpa dosa? Gak bisa, Pak. Baru buka Instagram, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan? Saya mau pergi kajian,
Judul saat itu adalah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Oh, sifat Nabi Muhammad dan perjuangannya ada dalam surat Al-Qalam. Sepanjang perjalanan saya hafalkan itu surat. Saya hafalkan. Giliran lampu merah, seorang akhwat lewat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, cantiknya, hijabnya rapih, kulitnya putih. Aduh, itu hidungnya mancung banget. Sampai akhwat itu hilang, mata saya melihat Ustadz juga manusia. Begitu lihatin kemana itu akhwat, Pak, mau maju nggak Pak? Iya, main. Dan udah hijau lampunya. Pergi, saya maju. Mau nerusin ayat, lupa lagi saya. Ayat keberapa? Ayat keberapa ya? Ujungnya apa? Allahu ahad, Allahu samad. Allah. Aja-aja seumur hidupnya gak pernah maksiat sedikit pun. Kita bisa sehari tanpa dosa. Ajazil tidak pernah berbuat dosa sedikit pun seumur hidupnya. Dosa pertama yang dia lakukan, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Dia merasa sombong lebih baik daripada Nabi Adam. Pak Adam anak kemarin sore, aku 1000 tahun lebih, ribuan tahun hidup sebelum Adam, sujud beribadah kepada Allah, gak pernah maksiat. Atas dasar apa Adam dipilih? Baru diciptakan, Allah salah pilih. Itu kan dalam hati, aku yang lebih berhak jadi khalifah sebelum selain Adam. Maka ini yang muncul ketika Allah memerintahkan dia malaikat sujud kepada Nabi Adam. Dia berada di tengah-tengah malaikat. Wa yazkura rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Saat itu Ajazil mendapatkan gelar iblis. Jadi iblis satu jin dari suku Al-Haris yang bernama Ajazil diberi gelar iblis, membangkang pada perintah Allah. Bayangkan, cuma tidak mau sujud disebut iblis. Lah yang gak mau sholat disebut apa? Baik, disebut apa? Yaitu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, sosok inilah yang kemudian ketika Allah berkata kepadanya, berfirman kepadanya, "Ba'daka tasjuda li Adam." Apa yang menghalangi untuk kau sujud kepada Adam ketika kau perintahkan? Apa kata Ajazil? Ana khairum minhu. Keluar kesombongannya. Aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Gengsi, masa raja api saya harus sujud sama avatar Eng? Yang suka nonton Nickelodeon apa? Bercanda. Fala takunu laka anta takabbaru biha. Keluar kamu dari surga ini. Tidak pantas kamu sombong di hadapanku. Innaka minas sagirin. Sesungguhnya kau termasuk orang makhluk yang aku kutuk. Apakah iblis menerima kutukan itu? Ya. Tapi dia berambisi untuk menunjukkan sesuatu. Apa ambisinya? Ini ambisinya. Bapak sekalian, saya tunjukkan salah satu ambisi yang dia inginkan. Baik, salah satu ambisi yang dia inginkan adalah kalimat ini. Nah, ini dia. Coba kita lihat kalimat yang digaris bawahi. Nah, coba saya minta seseorang membacakan Qurannya. Masih ada waktu? Panitia masih banyak waktu? Masih, baik. Masih 1 jam ya? Baik. Bang, saya minta Bapak Abang ada yang membaca Quran. Nah, ada Quran. Baik, bisa lihat Qurannya. Perhatikan ini Qurannya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Ada dari Departemen Agama. Mudah-mudahan di Departemen Agama bisa memperhatikan ini. Kalau ada Quran terjemahan silakan buka. Saya ingin membuktikan sesuatu. Ada konspirasi dalam penerjemahan Quran. Saya buktikan sekarang.
Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-16. Kita buktikan. Al-Qurannya ini, tolong. Ya, bisa dibacakan Pak. Surat ke-7 ayat ke-16. Boleh dibaca dengan ayatnya dan terjemahnya. Mari. Bukan itu Pak. Ayat ke-16. Baik, terjemahnya Pak. Terjemahnya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Baik. Terjemahnya sama dengan saya perlihatkan kan? Betul? Ada yang beda terjemahnya? Tunjukkan, mana yang beda terjemahnya? Oh di HP. Mereknya apa Pak? Bapak Ibu, iblis menjawab karena engkau telah menyesatkan aku. Ini iblis berhadapan dengan siapa? Dengan Allah. Dan coba dengarkan terjemahnya tadi. Iblis menjawab karena engkau telah menyesatkan aku. Berarti iblis tersesat, ada yang menyesatkan. Betul? Siapa yang menyesatkannya? Siapa yang menyesatkannya? Allah berarti kan? Berarti Allah telah menyesatkan iblis. Jadi yang salah siapa? Allah menyesatkan iblis. Iblis tersesat karena disesatkan oleh. Jadi yang salah siapa? Konsep penterjemahan seperti ini yang baru. Ingat, Zionis Yahudi tidak ridho Ajazil disebut iblis. Dia korban ketidakadilan Tuhan. Versi Zionis. Harusnya dia yang jadi khalifah, bukan Adam. Maka mereka jenis Yahudi memberi gelar iblis. Ajazil bukan iblis, tapi gelarnya Lucifer. Pernah mendengar? Lucifer. Terjemah ini menurut saya kurang tepat, karena akan menimbulkan image bahwa dia telah disesatkan oleh Allah. Ini terjemahan yang diinginkan ya. Harusnya terjemahan yang benar seperti ini. Iblis menjawab karena engkau telah menghukum saya tersesat. Nah itu, betul Pak? HP-nya bagus berarti Pak. Apa mereknya Pak? Di mana belinya? Berapa harganya? Cuma nanya aja Pak. Baik. Yang kedua, kita bisa melihat cerdasnya iblis di sini. Apa cerdasnya iblis? Nah, coba kita lihat. Bapak Ibu, saya tanya, apa arti Shiratal Mustaqim? Jalannya lurus. Apakah arti itu yang dimaksud? Seperti apa wujud jalan yang lurus itu dalam kehidupan kita? Jawabannya ada pada Quran sendiri. Lihat. Yang pertama Quran surat Ali Imran ayat 51 sama dengan Quran surat Maryam ayat 36 dan Yasin 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Sekali lagi. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Inilah siratul mustaqim. Berarti siratul mustaqim adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Betul? Berarti siratul mustaqim artinya tauhid. Lalu apa arti maksud dari kata-kata dia bahwa dia mengatakan qala fa bima aghwaytani, karena kau telah menghukum aku tersesat, aku akan menghalangi mereka dari siratal mustaqim. Artinya iblis akan membuktikan, akan membuat sesuatu. Apa itu? Akan menjadikan sosok lain disembah selain Allah Azza wa Jalla. Siapakah sosok lain itu? Sosok lain itu adalah dirinya sendiri. Apakah dia muncul sebagai iblis? Tidak. Yang menggunakan nama lain. Baik, saya tanya Bapak Ibu. Iblis adalah bangsa jin, betul? Bangsa jin Allah ciptakan dari apa? Dari api. Unsur benda langit apa yang terdekat dengan bumi, yang unsur terbesarnya matahari?
Jadi dijawab sama saya sendiri. Benda langit apa yang unsur terbesarnya api? Matahari. Dia muncul sebagai dewa matahari, dan dewa matahari disembah di tanggal 25 Desember. Betulkah demikian? Silakan buka. Masya Allah, betulkah demikian? Kita lihat. Satu tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang satu itu. Completely stripped the world for religious beliefs. This is the project, and that's why it's called Moses Ordo Secularum, a new secular or worldly order. Bapak Ibu, mohon maaf, ini ada sedikit musik sebetulnya di masjid. Saya tidak berkenan, tapi karena memang filmnya ada musiknya, saya kecilkan dikit dulu untuk menunjukkan ada tayangan. Bapak Ibu perhatikan. Saya pernah membahas sesuatu terkait dengan segitiga. Segitiga bukan simbol Dajjal. Saya katakan lagi, jika ada yang mengatakan kalau segitiga simbol Dajjal itu fitnah, bagi saya segitiga bukan simbol Dajjal. Tapi bagi saya, segitiga banyak orang meyakini sejak zaman dulu bahwa dia adalah simbol Tuhan, ketuhanan, dalam arti simbol monoteisme. Fir'aun, dia mengaku Tuhan di zaman Nabi Musa dan Harun. Di hadapan Nabi Musa dan Harun dia mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, dan aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Bahkan dia ingin manusia mengenalnya sebagai Tuhan. Maka dia berbudak bangsa Yahudi sebagai tukang batu. Tukang batu bahasanya disebut mason. Bahasa mereka disebut mason. Kenapa diperbudak menjadi tukang batu? Bangsa Bani Israel diperbudak Firaun untuk membangun piramida, satu bangunan yang segitiganya bisa dilihat dari semua penjuru mata angin, barat, timur, utara, dan selatan. Betul? Itulah piramida. Bapak Ibu mati Allah. Segitiga ini kemudian Rasulullah ingin mengalihkannya ke dalam bentuk yang bermakna. Sehingga Rasulullah SAW disebutkan dalam kitab Sama'il At-Tirmidzi bab 2 halaman ini 21-30, Rasulullah membuat cincin yang di dalam cincinnya itu kalau disempelkan membentuk segitiga. Membentuk segitiga. Di mana di dalam segitiga itu Rasulullah menuliskan kalimah-kalimah tauhid. Allahu wahdah la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah, dan Nabi Muhammad hamba dan utusannya. Hamba dan utusannya. Nah, Rasulullah tujuannya ingin menggiring manusia dari mempertuhankan makhluk kepada mempertuhankan Allah. Maka segitiga yang diibaratkan sebagai simbol Tuhan, Rasulullah arahkan kepada tauhid, sehingga di dalamnya ditulis Allah wahdah la syarikalah, Muhammad abduhu rasulullah. Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak sekutu baginya, dan Muhammad hamba dan utusannya. Di sisi kanan ada fa'inaka mansur, sesungguhnya engkau adalah yang ditolong. Tawajjah ila syi'ta, menghadaplah ke arah yang kau inginkan. Ini alasan kenapa FPI simbolnya segitiga, karena ingin mengarahkan segitiga ini pada tauhid di zaman sekarang. Betul? Baik, itu maksudnya. Ya. Ada yang bertanya pada saya, Ustaz, FPI simbolnya segitiga? Nah, saya jawab. Ada satu gerakan di dunia ini di mana mereka menghambakan diri kepada Tuhan bermata satu. Tuhan simbolnya segitiga, dan dia ingin si mata satu itu sebagai Tuhan. Maka segitiga itu dia tambahkan dengan yang mata satu. Yang bermata satu siapa? Dan ini yang muncul di beberapa gereja.
di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mohon maaf, saya menyampaikan ini untuk membuktikan ini. Jadi gereja Bratislava segitiga satu mata. Saint Heni Budapest, Hongaria segitiga satu mata. Bagian dalam dari Saint Heni, gereja Saint Heni segitiga satu mata. Katedral di Amerika Serikat segitiga satu mata. Amerika Serikat segitiga satu mata. Dom-in Itali segitiga satu mata. Filipina apa? Di mana-mana. Polandia, Krakow, Warsawa, Polandia juga, Republik Czech segitiga satu mata. Amerika Serikat satu mata. Prancis, seluruh dunia gereja-gereja berafiliasi pada paham ini, mereka menjadikan segitiga satu mata sebagai sebuah Tuhannya. Bahkan ada sebuah gerakan di Vietnam yang menjadikan segitiga satu mata dan segitiga menjadi simbol ketuhanan yang mereka sembah dan mereka yakini. Artinya ada sebuah gerakan untuk menjauhkan manusia dari tauhid. Ya. Kenapa muncul segitiga satu mata? Bahkan di Vatikan sendiri ada. Ini di Vatikan segitiga satu mata. Nah ini alasan kenapa saya berkomentar ketika ada masjid yang ada segitiga dan satu bulatannya. Ini jawaban saya. Maksud saya khawatir ini mirip dengan yang satu tadi. Ya. Makanya mohon maaf, ini jalan alasan saya kenapa saya berkomentar tentang masjid itu. Nah ini, jika memang tanggapan ini salah, saya siap untuk diluruskan. Bukan hanya satu masjid yang saya lihat, jadi ada beberapa masjid yang ingin saya komentar. Ini kenapa saya berkomentar seperti itu. Bapak Ibu, kita lanjut. Bapak Ibu dimata Allah, ada sebuah gerakan di mana gerakan ini diusung oleh satu kaum yang menghambakan diri kepada dua sosok makhluk. Siapakah sosok makhluk tadi? Siapa lagi kalau bukan iblis dan dajjal? Iblis dan dajjal mereka bersepakat ketika mereka bertemu di segitiga berkuda untuk menyesatkan manusia. Iblis sebagai Tuhan yang tidak tampak dan dia menjadi dewa matahari karena dia diciptakan dari api. Sementara Dajjal adalah sosok yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh iblis karena iblis butuh sosok nyata untuk menjadi wujud ambisinya. Karena iblis tidak sempurna menggoda manusia karena dia tidak terlihat, maka dia butuh sosok nyata yang menjadi wakil dia seutuhnya. Allah uji dia dengan kehadiran Samiri yang kemudian dia mengingkari Allah dan dia disebut Dajjal. Iblis dan Dajjal bertemu di segitiga berkuda. Pertemuan mereka karena ambisi mereka ingin menjadi Tuhan. Pertemuan mereka menjadi simbol yang selama ini selalu identik dengan negara yang menguasai Palestina. Negara mana? Israel. Bisa melihat kan? Iblis mengaku Tuhan, maka segitiganya mengarah ke bawah. Sementara Samiri juga dia mengaku Tuhan, segitiganya mengarah ke atas. Qadarullah, Allah takdirkan mereka bertemu di segitiga berkuda. Dia membuat kesepakatan untuk menyesatkan manusia dengan 3 langkah. Langkah pertama menunjukkan kepada manusia bahwa Islam dan umat Islam adalah teroris, Islam dan umat Islam adalah radikal, maka harus disingkirkan ancaman bagi kemanusiaan. Itu fitnah yang mereka siapkan. Yang kedua, untuk menunjukkan kepada manusia kalau Allah itu telah tua renta, kitalah Tuhan yang lebih baik berikutnya bagi manusia. Mereka siap menjadi Tuhan, kata mereka bagi iblis dan dajjal. Dan yang ketiga, mereka menjadikan bangsa Yahudi sebagai bangsa terbaik di muka bumi, bukan selain Yahudi. 3 hal ini diterima oleh iblis dan dajjal, disepakati. Maka mereka bersekongkol untuk menyesatkan manusia. Persekongkolan mereka melahirkan simbol yang satu ini. Dari sini filosofi kenapa muncul David Star. Dan kenapa harus berwarna biru? Biru katanya darah bangsawan. Betul. Katanya kalau bangsawan berdarah biru. Saya nggak percaya.
Kalau memang ada bangsawan sini, coba diiris sedikit, keluarkan darahnya, pasti warnanya merah. Bukan biru kan? Itu hanya istilah. Di dalam kitab Imam Al-Nafi, mereka meyakini bahwa raja-raja dunia harus dari keturunan dinasti Lewi Yahudi, dan Yahudi Lewi berdarah biru, maka warna bendera mereka biru. Bangsa ini apa keinginannya di dunia? Keinginannya memberikan pelayanan kepada Inggris dan jajah. Salah satu pelayanannya adalah mereka ingin menghancurkan kiblat kita yang pertama. Apa kiblat kita yang pertama? Masjidil Aqsa. Lewat sebuah proyek besar di dunia, mereka ingin menguasai dunia dan mereka ingin memberikan singgasana kepada Tuhan yang mereka tunggu. Singgasana itu mana lagi kalau bukan Masjidil Aqsa? Di mana mereka bekerja? Di mana nih kalau bukan Masjidil Aqsa? Ini adalah kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Di sini Rasulullah SAW menghadap ke sini 16 sampai 17 bulan. Dan inilah bumi Israelnya Rasulullah SAW. Dulu ini Al-Aqsa. Al-Aqsa itu begini Bapak Ibu. Al-Aqsa. Ini dindingnya. Dulu berdiri dengan megah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sekarang hanya tersisa satu dinding. Maka dinding ini oleh orang-orang Yahudi dijadikan wailing wall, dinding ratapan. Kalau kita lihat mereka meratapinya dengan begitu. Sangat sakit. Atau mereka sampai begitu. Nah, itu gaya ibadah mereka. Bapak Ibu yang ingin ke Masjidil Aqsa boleh ikut dengan saya. Insyaallah bulan depan kita akan berziarah ke masjid ini. Kenapa kita harus berziarah ke situ? Rasulullah SAW menyatakan, la tushaddu rihal ila salasatil masajid. Jangan kalian berziarah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul sallallahu wa Masjidil Aqsa. Kenapa harus 3 masjid ini? Masjidil Haram, titik tolak dakwah tauhid untuk Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Disempurnakan Nabi Ibrahim. Dan Masjidil Nabawi di Madinah, titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi akhir zaman. Adapun Al-Aqsa, titik tolak dakwah tauhid bagi Imam Mahdi. Kapan Imam Mahdi muncul? Wallahu a'lam bishawab. Perharapan saya Imam Mahdi muncul tahun ini. Kenapa saya berharap Imam Mahdi muncul tahun ini? Agar tidak ada lagi yang berani menghina Islam, agar tidak lagi ada yang berani membantai umat Islam, agar tidak ada lagi petaka Uighur, agar tidak ada lagi petaka Palestina, agar hilang semua petaka seperti Suriah. Betul? Takbir. Saya khawatir Imam Mahdi muncul tahun ini. Gembira saya jika Imam Mahdi muncul tahun ini. Tapi ada sedikit berat juga. Kenapa? Karena kalau Imam Mahdi muncul, saya khawatir kita belum siap dengan perang. Sudah siap dengan perang? Betul. Walaupun belum kawin. Baik. Itu yang pertama. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Lupakah kita? Di saat kami berkunjung ke, ya sebetulnya ini Palestina, tapi diklaim Israel. Kami sampai ke Wadi Yunus. Di Wadi Yunus ini kami masuk bertemu dengan seorang syekh. Syekh ini cerita kepada saya, kepada kami tentang Nabi Sulaiman. Beliau menyampaikan sebuah hadis yang katanya ada di Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Di dalam Musnad itu Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Sulaiman, Ya Sulaiman, inni a'tauka salasatan, is'alni salasatan, sa'utiha iyyaka. Hei Sulaiman, minta kepadaku 3 permintaan, aku akan mengabulkannya. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Ya Rabb, a'tini mulkan allati lam tu'ti qabli wa ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan kepada seorang pun sebelum aku dan sesudah aku. Allah berikan kerajaan yang luas untuk Nabi Sulaiman. Bahkan katanya sampai ke Borobudur. Katanya, tapi saya agak berat untuk menerima. Yang kedua, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, Ij'alni malikan adilan kama tarda. Jadikan aku ini yang adil untuk siapapun, untuk rakyatku semuanya, bahkan untuk hamba-hambamu di muka bumi. Maka jadilah Nabi Sulaiman Nabi yang adil, pemimpin dan raja. Yang ketiga, ini yang kita harapkan. Nabi Sulaiman berdoa, Ya Rabbi, la tada'ala ahadin alladhi yazuru masjid hadha. Jangan kau biarkan siapapun ya Allah
sesudahku nanti siapapun mereka yang berkunjung ke masjidku ini, wa yusalli fihi raka'ataini wa yusalli raka'ataini, walaupun hanya sholat 2 rakaat di dalamnya, baik di Masjid Qibli ataupun di Masjid Burak ataupun di Masjid Qubatus Sahrah atau Masjid Damafdra atau di lapangan ini, walaupun cuma 2 rakaat, illa an tahutta anhu dzunubahu kullaha qabla an yakhruja min hadzal masjid, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum dia keluar dari masjidku ini, maka Allah mengampunkannya. Artinya siapapun yang berziarah ke masjid ini lalu dia bertobat kepada Allah walaupun dengan sholat 2 rakaat di sana, maka keluar dari masjid ini habis dosa-dosanya. Alhamdulillah. Inilah alasannya kenapa kita harus ziarah ke sana. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita harus berziarah ke Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa akan menjadi pusat pertarungan peradaban manusia dan makhluk di alam semesta. Al-asiratu bainal haqqi wal batil, pertarungan yang paling bergengsi sepanjang peradaban manusia akan mengambil tempat ini. Kedua kubu yang bertarung dalam kebenaran dan kebatilan, mereka akan berlomba-lomba untuk menjadikan ini sebagai pusat akhirnya, antara Hizbullah, pasukan Allah, dan pasukan syaitan. Baik, siapakah pasukan syaitan itu? Saya perlihatkan dulu. Rasulullah menyebutnya Hizbullah, Allah menyebutnya Hizbul Syaitan. Cuma ada 2 golongan di akhir peradaban nanti, Hizbullah dan Hizbul Syaitan. Hizbullah, Quran surat Al-An'am, ayat surat Al-Maidah ayat 5556. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu alladziina aamanu. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladziina aamanu. Wa man yatawallallaha wa rasuluhu alladziina aamanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya pemimpin kalian, pelindung kalian, penolong kalian adalah Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul dan orang beriman sebagai pemimpinnya, sebagai pelindungnya, sebagai penolongnya, maka mereka pasti menang. Betul? Takbir. Sekali lagi, siapa yang menjadikan Allah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman kepada mereka, Allah dan Rasul, dia pasti menang. Jangan pasti menang. Surat Al-Hasr tentang Hizbul Syaitan. Istahwadha alaihimus syaitan, setan membujuk rayu dan memperdaya mereka sehingga mereka hancur. Ala inna hizbul syaitan humul khasirun. Ingatlah, sesungguhnya Hizbul Syaitan, pasukan setan, pasti kalah. Pasti? Yakin? Baik, Bapak Ibu. Ada satu bangsa yang berambisi untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama. Dan bangsa ini akan menghancurkan kiblat kita dan mereka ganti dengan Haikal Sulaiman atau Bait Solomon yang ditujukan sebagai siasatan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Dan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu bermata satu. Siapa? Dan ketika mereka menghancurkannya, mereka akan menggantinya dengan Bait Solomon. Inilah Bait Solomon yang mereka maksudkan. Tujuannya apa? Memberikan singgasana kepada Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Dan jika memang Dajjal berhasil memiliki istana seperti ini, maka saat itulah Iblis dan Dajjal berhasil menghancurkan Islam. Apa langkah-langkahnya? Kuasai negara-negara. Maka kita lihat semua negara-negara ini menjadi underbow-nya Yahudi dan sekutunya. Libanon ada Hizbullah di sana, bukan Hizbullah, tapi Hizbullah. Kenapa Hizbullah? Akidahnya Syiah dan Syiah bukan Islam. Betul? Kemudian Libya, Muammar Gaddafi ditumbangkan, diganti oleh bonekanya. Kemudian Mesir, Muhammad Mursi ditumbangkan, diganti oleh Fatah Asisi, akidahnya Syiah Rafidah. Kemudian Arab Saudi, kita sudah tahu, ada Muhammad bin Salman. Suriah ada rejim Bashar Assad. Jordania dari dulu sudah menjadi underbow Inggris. Tinggal satu yang mereka ingin kuasai, Al-Aqsa. Jika Al-Aqsa mereka kuasai, Iblis dan Dajjal menguasai dunia. Ini yang mereka inginkan. Tapi demi Allah, selama kita masih hidup, selama kita masih ada, maka kami tidak akan pernah membiarkan Yahudi mengambil alih kiblat kita yang pertama. Sekalipun kami harus berkorban dengan jiwa dan tenaga kami, bahkan dengan nyawa kami. Tapi dan ternyata ada satu bangsa yang sedang ditunggu dunia untuk membuktikan kehebatannya, iman
Dan negara ini ditunggu-tunggu oleh Muslim Palestina untuk memimpin kebangkitan Islam dunia. Negara manakah itu? Negara mana? Yakin? Sebelum saya bahas itu Bapak Ibu, saya perlihatkan dulu keyakinan orang Yahudi Zionis bahwa mereka yakin Tuhan yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi muncul. Ini detik-detik akhir zaman Bapak Ibu. Maka segeralah bertobat, rubah orientasi hidup kita kembali pada Quran dan Sunnah, berjamaah dalam satu kepemimpinan sentral. Lupakan perbedaan di antara kita. Bukan saatnya lagi mana aku paling benar, bukan saatnya lagi tahzir sana sini. Lupakan itu. Sekarang kita dihadapkan pada detik-detik pertarungan peradaban. Betul? Perkecil perbedaan, perbesar persamaan kita. Bersatu dalam genggaman Quran dan Sunnah untuk kembali kepada hitoh perjuangan. Kita berada dalam pertarungan akhir zaman sekarang antara hak dan batil. Apa yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, apa yang dulu diperjuangkan oleh Rasulullah dengan berdarah-darah bersama para sahabat, hari ini telah sampai pada babak final. Bapak Ibu, apabila disebutkan dari sebagai sebuah perlombaan yang paling ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal, apa babak final? Babak final, betul? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak final, babak penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Betul? Kalau babak final, babak penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah, apakah pemainnya cadangan, apa pemain terbaik? Lupakan kita. Kalau para nabi dan rasul mereka pernah berdoa kepada Allah, Ya Rabbana akhir ajalana ila ummati Muhammadin SAW tuhayyuh. Ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai umat Nabi Muhammad dihidupkan. Kenapa mereka ingin meminta hidup bersama kita? Karena mereka para nabi dan rasul faham betapa berjuang di akhir zaman itu pertarungan paling bergengsi. Kenapa demikian? Yang kita pertaruhkan bukan nama baik para nabi dan rasul. Yang kita pertaruhkan bukan nama baik Rasulullah sebagai kekasih Allah. Yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal. Takbir! Inilah yang kita hadapi. Sadarlah wahai kaum muslimin dimanapun antum berada. Hari ini kita sedang menghadapi sebuah gerakan dunia yang akan mempermalukan kita di hadapan Allah dan Rasul. Padahal Allah telah menjadikan kita umat yang terbaik. Siapa mereka? Ini dia. Mohon maaf, saya mulai panas sekarang. Bapak Ibu bisa menerima? Saya bukan marah-marah, tapi marah beneran. Semangat masih? Lanjut. Agama apakah itu? Gerakan apakah itu? Ini dia. Adalah sebuah tatanan yang dibentuk. Saya bersyukur ada Ustaz yang masih berani untuk mengatakan itu. Dan Ustaz itu entah siapa namanya, katanya sih sudah viral di YouTube. Tolong sampaikan salam saya kepada Ustaz ini kalau bertemu dengannya. Adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru, dan agama itu adalah New World Order. Maka negara-negara di dunia adalah sebuah format di dalam kendali iblis dan dajjal yang orang-orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa simbolnya? Ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal. Ustaz, dulu saya pernah foto kelas Ustaz, cheese. Aduh, Ustaz gimana dong, apa saya harus sahadat lagi? Ya, sini sahadat lagi sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Dan inilah bagian dari fitnah dajjal. Ayo, siapa yang mengidolakan dia? Berarti mengidolakan pengikut iblis dan dajjal. Siapa yang pernah selfie kayak gini? Cheese. Ayo, sahadat lagi. Terus
Terbuktikan mulai dari pemimpin negara sampai kepada artis dan selebritis, mereka sadar ataupun tidak mengikuti apa yang menjadi propaganda iblis dan dajjal. Betul? Dan hari ini yang membuat saya khawatir, ternyata generasi muda milenial tanpa daya saring iman dan Islam, mereka menelan bulat-bulat apa yang menjadi propaganda iblis dan dajjal. Ini buktinya. Generasi milenial secara fisik berada di rumah orang tuanya, tapi jiwa mereka menjadi pengikut dajjal. Kenapa? Tidak sadar agen-agen dajjal berhasil memperdaya mereka. Ini contoh. Kini Ustadz Azimah mulai mengubah lisannya wanita yang menyukai aliran musik K-pop asal Korea Selatan ini. Bukan hanya sekedar musik Korea, bukan hanya sekedar K-pop. Saya akan kenal dia. Sangat tersambung di dalam. Lihatlah, kesombongan jin begitu nyata. Simbol-simbol pemuja setan pun ditunjukkan kepada Ustadz dan tim Rukyah Trans 7. Pesan-pesan ini adalah bentuk pengampunan mereka kepada dunia mereka semua, iblis dan dajjal yang penting disimbolkan dengan seperti ini. Ada pemirsa yang umum yang hanya memahami bulan-bulan K-pop itu dari sisi keindahan stadion, musik dan koreografi. Setiap musik yang mereka buat itu ada bisa seluruh generasi muda kita. Kalau dia merasa bangsa dengan cinta sesuatu yang mau akhirnya harus bagaimana? Ya. Baik, sebagai bukti pengaruh hegemoni mereka kepada umat Islam hari ini, saya buktikan hari ini. Saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Jujur ya, saya bertanya dari keyakinan saya. Tolong jawab dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian. Waktu kita masih banyak. Lanjut. 1 jam lagi. Alhamdulillah. Siap. Baik. Sampai mana tadi? Jujur ya. Siapakah idola kita? Siapa idola kita? Yakin? Allah Akbar. Idola kita Rasulullah SAW. Betul? Yakin? Astagfirullahaladzim. Pegang HP kan? Punya kuota kan? Gak punya kuota? Innalillahi. Pakir miss call. Maaf. Buka Google search sekarang juga lakukan. Buka Google search, ketik arti kata idola dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tulis saja arti idola. Ketik, cepat. Ayo lakukan. Sudah? Ada ditemukan? Apa arti kata idola? Mana? Pakai mic, buktikan. Bang, pakai mic. Sebutkan arti idola. Arti idola orang, gambar, patung dan sebagainya yang menjadi pujaan Dan sembahan. Nggak ada. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, idola adalah artinya gambar patung manusia yang dipuja dan disembah. Saya tanya lagi, siapa idola kita? Istighfar bareng-bareng. Obat kepada Allah SWT. Hebatnya mereka menyesatkan kita tanpa sadar. 3. Tipis antara tauhid dengan syirik. Betul? Takut? Istighfar. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa diri. Begitu halus iblis menyesatkan kita. Bahwa Allah yang telah mengutus Rasulnya, Rasulullah yang tidak pernah berdosa mengatakan, la tataba'una sanan man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zirain. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa kalian terjebak kepada kekafiran dan kemusyrikan. Terbukti kan? Jadi siapa idola kita? Allah. Siapa idola kita? Allah. Takut. Tobat ya. Istighfar ya. Maka apa yang terjadi? Dunia entertain menjadi ranah yang paling sensitif. Dunia perfilman, dunia drama menjadi ranah yang paling efektif
menghancurkan generasi muda Islam. Tanpa sadar mereka terseret kepada kemusyrikan, menjadi pengikut Dajjal dan iblis. Pada akhirnya doktrin sesat pun mereka masukkan ke dalam drama-drama artis-artis idola mereka. Ini dia. Pak, pinjam mic-nya Pak. 하지 마세요. 무슨 의미예요? 난 더 믿어요. 그래서 정의문을 얽힌 전설이 있어요. 천국의 열쇠와 파티마의 손이 받던 날은 비로소 문이 열리고 성이 무너진다고요. 잠깐만. 뭐라고 열쇠? 네, 천국의 열쇠요. 파티마의 손이요. 천국의 열쇠. Inilah fitnahnya. Mereka menyebutkan pada tangan Siti Fatimah ada lambang satu mata. Betulkah Siti Fatimah di tangannya ada lambang satu mata? Tidak, itu fitnah. Itu fitnah yang kemudian dimasukkan ke dalam drama Korea. Sedikit demi sedikit, betul, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, tanpa sadar dimurtadkan tanpa disadari. Maha benar Allah yang telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tusibu fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafir. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti jejak langkah orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, maka mereka akan mengkafirkan kalian setelah beriman. Andaikan saya sutradaranya, pasti saya rubah filmnya tidak demikian. Akan saya masukkan unsur-unsur ta'akidah, akan saya masukkan unsur-unsur Islam. Andaikan saya sutradaranya, contohnya ini. Kalaulah saya sutradara, mungkin filmnya sudah saya bikin seperti ini. Memang seperti apa? Ah, seperti ini aja nih. Tunggu bentar, kamu tuh kenapa sih? Apalagi yang harus melibatkan? Kita pacaran. Memang ada yang salah ya? Saat pacaran wajar bagi kebanyakan orang. Disitulah kita harus melawan. Walau yang tentunya hilang. Atau dan tidak kehidupan dunia, kesenangan yang menipu dan memperdaya. Wasyaitanul syaitan a'malahu. Syaitan itu senantiasa menghias amalan-amalan yang buruk seolah terasa indah. Dan sekarang aku baru menyadari, mencintaimu harus dengan cara yang benar. Kita harus memantaskan diri lillahi ta'ala. Kalau itu keputusan kamu, insya Allah aku ikhlas. Aku tunggu di hari itu. Tapi laki-laki yang dia nggak pacaran, bukan karena nggak laku, bukan karena nggak mau, bukan karena nggak bisa. Tapi karena dia taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kayak begini akan menghormati Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kayak begini akan menjaga Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau saya sutradaranya, mungkin saya rubah seperti ini. Tapi karena bukan saya sutradara. Bapak Ibu rahmati Allah. Baik, sekali lagi, mohon maaf, saya minta waktu 10 menit lagi, boleh? 10 lagi menit lagi, boleh Pak? Boleh, boleh. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Dan ini tanggung jawab kita sebagai umat Islam Indonesia. Karena mereka menunggu kita. Mereka menunggu kita, terutama para pemuda Indonesia. Apa itu? Untuk menghadapi perjuangan yang sesungguhnya. Tinggalkan K-pop, tinggalkan entertain, kembali pada Quran dan Sunnah. Kita lanjutkan tugas utama kita. Berperang menegakkan tauhid di muka bumi ini bersama orang-orang soleh pilihan Allah, mempertaruhkan kebenaran Islam dan Quran dan Sunnah. Bukan berperang dalam arti menghancurkan sana sini, bukan. Tapi berjuang untuk membela kebenaran. Ada sebuah gerakan yang saat ini tanpa kita sadari, mereka sedang menunggu
kehancuran kiblat kita yang pertama. Dan gerakan ini sudah jelas merupakan gerakan-gerakan yang akan menghentikan gerakan Islam di seluruh dunia, gerakan Zionis Yahudi. Bapak Ibu yang Allah, ini saya perlihatkan pertemuan Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu sedang bertemu dengan seorang rabi, pemimpin petinggi yang Rabi Yahudi. Mereka berbicara agar Benyamin Netanyahu melakukan upaya untuk mempercepat kedatangan Tuhan mereka, Dajjal. Dan ini pembicaraan mereka. Ini adalah satu gambaran dari detik-detik akhir zaman. Dan tahukah kita, ternyata Benyamin Netanyahu tidak sendirian. Dia berjuang dengan satu bangsa yang saat ini sedang merangsek ke atas, bangsa yang ingin juga menguasai dunia. Dan ternyata bangsa ini memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Bangsa manakah itu? Inilah bangsa ini. Bangsa yang menjadi partner Benyamin Netanyahu, Yahudi, untuk menguasai dunia. Dan bangsa itu adalah buktikan, maka demi Allah, Yahudi memang akan menjadi pasukan Dajjal kata Rasulullah. Itu memang sudah jelas, para ulama sudah paham. Tapi bangsa yang satu ini, terkadang ulama takut menyampaikannya. Betul? Ingat, Rasulullah memang pernah menyatakan, "Sayati alaikum Dajjal wa yattabi'una sab'una alaf al-yahud bi wadi isbah jabhatil fars." Dajjal akan datang menghadap kalian, dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan Iran. Sekali lagi, dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Artinya Iran akan menjadi pasukan Dajjal, dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang sesungguhnya. Itu sudah pasti. Tapi jangan lupa, ada satu bangsa lain yang ternyata mereka sama kuatnya, dan bangsa ini pun akan menjadi kebanggaan Dajjal. Dan kemunculan bangsa ini menjadi tanda kiamat telah dekat. Bangsa mana itu? Rasulullah SAW mengatakan, "La taqumu sa'atun hatta tuqatilu qauman." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang dengan satu bangsa. Sigorul ayun, sipit mata mereka, juludul ahmar, merah kulit mereka, zufan ulu, hidung mereka pesek, wujuhum kal majadil mutraqah, dan wajah mereka lebar seperti taweh. Bangsa mana? Bangsa mana? Sudah hadir mereka ke Indonesia? Jadi siapa yang akan berperang melawan mereka? Takbir! Sadar wahai bangsaku, sadar wahai bangsaku, bahwa kita sedang dihadapkan kepada neo-imperialisme. Bangsa ini akan dirampas kembali kemerdekaannya. Lihat, mereka berambisi mengambil Pulau Natuna. Betul? Padahal Natuna adalah bagian dari bangsa kita. Betul? Wahai para pemuda Indonesia, tunjukkan harga dirimu, bahwa kita berdaulat dari Sabang sampai Merauke. Natuna bagian dari NKRI. Allahu Akbar. Takbir. Akan dibiarkan Natuna mereka rebut? Ingat, TNI, pasukan terbaik kita sedang berjuang untuk mempertahankan Natuna. Mereka mati-matian. Ternyata media tidak mengeksposnya. Ada kezaliman oleh media. Oh, ternyata media adalah bagian dari mereka. Siapa yang mempunyai media? MNC punya siapa? Global TV. Tak mungkin mereka memberitakannya. Artinya, Ibafilah yang ditunggu-tunggu ternyata kita Indonesia. Wah, saya bangga pada akhirnya menjadi orang Indonesia. Dulu saya kecewa menjadi orang Indonesia. Kita kaya, tapi rakyatnya miskin. Kita negara paling kaya, 7 kekayaan kita punya. Kita punya emas, kita punya gas alam, kita punya tambang batu bara, kita punya hutan luas, kita punya pulau, kita punya laut, kita punya wisata. Tapi rakyat kita
miskin karena political will yang tidak berjalan sesuai dengan undang-undang dari Pancasila. Tapi kami bangga menjadi Muslim Indonesia karena ternyata semua negara sudah dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam. Tinggal satu negara yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Negara mana itu? Demi Allah, Salman radhiyallahu anhu pernah berkata, hadis yang dikeluarkan di Tahrij oleh Imam Muslim di dalam Syarah Syekh An-Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku telah melipatkan bumi untukku, bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaan dunia ini terbentang dari timur ke barat. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka. Ini apa gini? Sama saja kan? Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha, dan umatku akan kembali menguasai timur hingga barat dunia. Kembalinya dunia kepada pangkuan umat Islam dimulai dengan pusaka merah dan putih. Artinya itu adalah kita umat Islam Indonesia. Betul? Yakin? Yakin? Satu, jangan kecewakan umat Islam dunia. Kita lah yang belum dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam. Sayang sekali, ingin saya membahas oleh-oleh dari Palestina. Tapi apa yang terjadi? Waktu kita tidak cukup. Insya Allah malam nanti akan saya bahas di Rantau Perapat. Peperangan demi peperangan yang akan dihadapi, dan itu akan membuktikan kualitas para pemuda-pemudi Indonesia sebagai pejuang yang siap untuk memimpin kebangkitan Islam dunia. Betul? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada pemerintah Kabupaten Masalah yang telah memberikan waktu kesempatan pada kami. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Kalau masih ada waktu, saya minta film satu lagi. Oke. Mau film mau pertanyaan? Mau film mau pertanyaan? Dua-duanya? Baik. Bapak Ibu sekalian, kenapa harus Palestina? Karena Palestina jantung dunia. Palestina menghubungkan 3 benua di seluruh dunia, Afrika, Eropa, dan Asia. Menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Zionis Yahudi, mereka memiliki ambisi. They really want to take over the world and to get one government in the world. Mereka ingin mengambil alih dunia. Lupakan kita Bapak Ibu sekalian. 2005, 15 negara Eropa, mereka mengirimkan intelijen terbaik mereka. Mereka berkumpul di markas CIA di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka berkumpul membicarakan sesuatu yang tidak akan bisa mereka hadapi. Bangkitnya kekuatan Islam. Apa yang mereka katakan? Sekali lagi, intelijen seluruh dunia berkumpul di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Markas CIA, Central of Intelligence of America. Mereka membicarakan 3 hal. Yang pertama, in 2024 will rise the new Islamic Caliphate in the world. Di tahun 2024 akan bangkit sistem khilafah Islam di muka bumi. Yang kedua, and Europe will become Muslim center, dan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Dan yang ketiga, Islam will rise from the east. Islam akan bangkit dari timur. Kemana telunjuk mereka mengarah? Telunjuk mereka mengarah ke Indonesia. Allahu Akbar. Dan untuk menguasai dunia cukup dengan menguasai Palestina. Lupakah kita kalau saudara-saudara kita di Palestina mereka yakin yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam adalah kita Indonesia. Takbir. Saya perlihatkan, saya tidak mau berbohong. Di saat kita merayakan kemerdekaan Indonesia, lupakah kita saudara-saudara kita di Palestina pun mereka merayakan HUT RI tanpa diminta, mereka merayakannya. Ini bukti kalau mereka cinta kepada kita. Kenapa mereka cinta kepada kita? Nantikan jawabannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya.
Mohon maaf saya bercepat. Tanggal 17 Agustus HUT RI yang ke-71, berarti tahun berapa? 2017 ya. Bapak Ibu rahmati Allah, mereka merayakan pengibaran bendera. Perhatikan bendera mana yang mereka kibarkan pertama kali. Saya bertanya kepada mereka, kenapa bendera kami yang harus lebih dulu kalian kibarkan? Kenapa tidak bendera kalian? Apa kata mereka? Wahai umat Islam Indonesia, jika kalian muncul memimpin dunia, maka di saat itu kami merdeka dengan sesungguhnya. Artinya mereka sedang menunggu kehadiran kita, karena mereka mengatakan, ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yakhtarahullah izhari hadzal din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Artinya mereka menunggu kehadiran kita memimpin kebangkitan Islam dunia. Takbir, takbir. Dan yang mereka tunggu adalah para pemuda, para pemuda. Maka para pemuda Indonesia, tunjukkan bukti kalau kalian siap untuk memimpin kebangkitan Islam. Betul? Bapak Ibu Allah, saya inginnya menyampaikan sesuatu, tapi mudah-mudahan ada ya. Coba kita lihat pemuda Indonesia. Nah ini dia, perhatikan. Ini yang mereka panggil. Siapa yang mereka panggil? Kita pemuda Indonesia. Ya syabab Indonesia wa Malaysia, اسمهم من النار نستنى جيش التحرير من عندكم. Sekali lagi, siapa yang mereka panggil? Kita Indonesia. Asia pimpinannya ada di Indonesia, Malaysia, semua negara Asia. Di mata saya mereka siap menyerahkan kepemimpinan kebangkitan Islam kepada Indonesia. Dan ini kata-kata saudara kita di Palestina. Mereka siap berkorban nyawa, mereka siap membentengi Palestina walau harus dengan nyawa mereka, menunggu kehadiran para pemuda-pemudi Indonesia. Takbir. Bayangkan betapa beraninya mereka, betapa tawakalnya mereka pada Allah. Moncong senjata tidak mereka takuti, sekalipun mereka hanya memegang batu demi batu. Kenapa demikian? Karena mereka yakin kemenangan bukan dengan teknologi, kemenangan bukan dengan karya manusia, tapi kemenangan diraih dengan iman dan Islam. Betul? Takbir. Pada mereka yang siap berjuang, angkat tangan. Kita buktikan kami pemuda-pemudi Indonesia dengan ini mengikrarkan, jika memang Allah menakdirkan Islam akan bangkit dalam waktu yang tidak lama. Ya Allah, kami pemuda-pemudi Indonesia siap memimpin kebangkitan Islam. Betul? Yakin Allah Maha mendengar? Yakin Allah Maha melihat? Yakin Allah Maha kuasa? Yakin Allah Maha perkasa? Kalau begitu, berani berikrar, berani berikrar untuk berjuang di jalan Allah. Tunjukkan, tolong direkam. Kita kirimkan film ini ke Palestina. Saya demi Allah, bulan depan saya, istri saya, jemaah dari Bandung dan Jawa Barat sekitarnya, Jakarta, Indonesia, kami akan pergi ke Palestina. Doakan, akan saya bawa film ini untuk menggembirakan mereka. Angkat tangan semuanya yang siap berjuang. Para pemuda Indonesia, tunjukkan di mana kalian. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami para pemuda-pemudi Indonesia bersaksi
Kami yakin Kau tidak salah menilai, ya Allah. Kami yakin Engkau Maha Hidup, ya Allah. Engkau lah yang telah menenggelamkan kesombongan Fir'aun di masa Nabi Musa. Demi Allah, Engkau yang kami sembah hari ini adalah Tuhan yang telah mengalahkan Namrus dengan kesombongannya. Maka demi Allah, kami yakin, ya Allah, Engkau hari ini akan kembali menurunkan mukjizat untuk menenggelamkan kezaliman para rezim di muka bumi ini. Mereka akan bernasib sama seperti Fir'aun, mereka akan bernasib sama seperti Namrus, dan kita akan menang. Takbir! Allah! Bila saya tidak main-main ini, saya pertaruhkan nyawa saya. Kita berjuang dengan Allah, pastikan Allah membayar dengan surga. Quran surat At-Taubah ayat 111. Ini kenapa saya keliling Indonesia. Di semua provinsi saya katakan ini, karena saya yakin Indonesia yang akan memimpin kebangkitan Islam. Betul? Yakin? Yakin? Takbir! Pastikan Allah ketika Islam bangkit, kita pemuda pemudi Indonesia berada di kata terdepan. Amin. Baik, terima kasih kisaran, terima kasih Azhar, terima kasih Indonesia. Kami bangga menjadi putra putri Indonesia. Betul? Amin. Allah ya Allah, terima kasih. Baik, apabila Allah, kita tutup dengan doa bersama-sama. Mohon maaf, suara saya sudah hilang. Mungkin doa saya serahkan kepada yang lain. Terima kasih. Kita siapkan apapun yang kita mampu. Kita berlatih dengan kuda, pedang, panah, dan sebagainya. Saudara kami Kembara, Ali, dan saudara kami Kang Amir, mereka siap untuk membantu antum sekalian. Kita tidak akan menggunakan teknologi karena teknologi akan hilang. Yang kita pertaruhkan kekuatan fisik kita, iman Islam kita, panah, pedang, kuda dan tombak. Karena itu yang akan digunakan oleh pasukan terbaik di muka bumi untuk memenangkan Islam sebelum hari kiamat. Beliau siap melatih panahan, kuda, dan beliau siap untuk melatih berperang dengan sesungguhnya. Mereka sudah siap untuk berjalan. Saya percaya pada mereka, dan kami akan berjuang membawa merah putih di tangan kiri kita dan panji tawi di tangan kanan kita. Inilah modal kita untuk berjuang di jalan Allah. Betul? Betul. Baik, kita tutup dengan doa bersama-sama. Tapi suara saya sudah belum. Bagaimana Allah? Insyaallah. Tanjung Balai siap kan? Tanjung Balai siap? Ya. Mana pemuda Tanjung Balai? Ya. Mana pemuda Kisaran? Ya. Mana pemuda Asahan? Siap. Mana pemuda Indonesia? Siap. Baik, Bapak Ibu, keliling dunia hanya dengan menggunakan modal saja. Salah satu modal yang kami gunakan keliling Indonesia dan dunia dengan parfum ini. Ketika Bapak Ibu membeli parfum ini, berarti Bapak Ibu membantu kami berjuang untuk mewujudkan cita-cita mulia ini. Kami menjual parfum di sana, mohon maaf, bukan kami berjualan, tidak. Kami butuh dana untuk berjihad. Kami tidak akan mengemis, tapi kami berkarya. Ini adalah minyak wangi kasturi. Rasulullah selalu menggunakan kasturi ketika menghadap Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Kami jual di sana minyak kasturi. Membeli ini berarti Bapak Ibu berkontribusi untuk membantu kami membebaskan Palestina. Kami Wan Ummah Muhammad bersama beberapa komunitas di Tanjung Balai ini siap untuk berjuang membawa panji merah putih dan kalimat tauhid berkibar di bumi Palestina. Inilah kami pemuda-pemudi Indonesia. Betul? Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kepada Bupati Hasanan, terima kasih kepada Operator, terima kasih. Atau Bapak Ibu ingin menyumbang kami, silakan. Ada kotak infak yang akan disumbangkan. Tanggal 7 saya akan berangkat ke Jordan. Kami mendarat di Jordan, Palestina, Masjidil Aqsa. Kami akan datang ke saudara-saudara kami yang ada di Hebron, dan kami akan ke Mesir. Dari Mesir kami akan ke Saudi Arabia. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kalau kami Indonesia, pemuda-pemudinya siap untuk memimpin kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Betul? Kami bawa sumpah Bapak Ibu. Tadi di filmnya akan kami tunjukkan kepada mereka di negara yang saya kunjungi. Mohon doanya, bulan depan kami akan pergi sama bulan. Terima kasih, selamat berjuang saudaraku. Allah bersama kita. Allahu Akbar. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Ustaz, mohon maaf, suara saya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu
اللهم إنا نسألك الجنة ما يقربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، واخذل الشرك والمشركين، واهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Pegang